bicara dengan fakta, kenyataan. Saya nggak masalah buat saya. Apapun saya hadapi. Mungkin untuk bisa sedikit diceritakan gimana awalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan dan atau meluruskan tentang status hukum ke-26 dari Ormas Sitompul yang sah secara hukum, bahwa saya telah melangsungkan pernikahan sah dengan Ormas Sitompul di Jakarta pada tanggal 22 September 1975. Dan di tahun berikutnya, pada saat saya mengandung anak pertama saya, kami pun bercerai. Sebelum anak dari pernikahan kami tersebut lahir di bulan Juli 1976. Adapun terkait dengan statement saya di atas, tentunya hal tersebut juga akan didukung oleh bukti-bukti yang akan saya sampaikan kepada publik dan rekan-rekan pers. Saya meminta kepada pihak Ormas Sitompul untuk dapat mengakui bahwa statement yang selama ini diutarakan di media sepanjang mengenai sejarah perkawinan adalah keliru. Apakah perlu saya jelaskan perceraian? Sebab perceraian saya kan, saat saya mengandung, saya harus masuk Kristen beserta dengan anak dalam kandungan saya. Karena itu kami bercerai. Bagaimana sakitnya hati saya. Itulah sebab perceraian kami, dan dia tidak mengakui anak saya. Alhamdulillah anak saya sekolahkan tanpa biaya sesen pun dari Ormas. Sampai selesai S2-nya dari UI, dan komputernya dari BINUS dengan biaya dari saya, tanpa sesen dari Hotman. Jangan dia bangga-banggakan anak tirinya disekolahkan ke luar negeri. Oke, iya Bu. Kabarnya juga apa? Gimana? Sebentar, sudah usia 22 tahun. Oke. Bukan dari bayi, dia nggak pernah lihat dari bayi. Oke Bang, mungkin bisa sedikit ceritakan ketika tinggal semua barang, perlakuan dari Hotmas sendiri seperti apa Bang? Ya, perlakuan seperti bapak Ya. di rumah. Seperti Bapak. Oke. Selama ini kan yang kita tahu kan sebagai apa dari insan media kan yang diakui Hotmas sebagai istri itu kan dari ini Bu apa? Yang kedua, ketiga yang diakui gitu. Ya, yang dia ceritakan. Yang diceritakan ke publik. Kalau diakui saya sah. Iya. Itu alasannya kenapa sih Bu tidak menceritakan yang istri yang pertama? Ya, nggak tahu. Mungkin nanti abang bisa konfirmasi ke Ya, kenapa? Hotma ya. Kenapa Mungkin selama karena ini? mungkin karena dia juga nggak rela kan kalau saya nggak mau dipaksa masuk Kristen, jadi dianggap tidak ada. Mungkin. Kalau dari penasihat hukum melihat kasus ini, kalau memang nanti teman-teman media coba konfirmasi ke Pak Hotma dan belum ada tanggapan baik, kira-kira langkah hukum apa Pak yang akan diambil ke depan? Mungkin bisa dijelaskan. Kami ini kan sebenarnya sekaligus somasi terbuka untuk Bang Hotma ya. Artinya kami tunggu respon Bang Hotma paling tidak 7 kali 24 jam minggu ke depan. Kami mau lihat apa tanggapan Bang Hotma. Kalaupun ternyata misalnya Bang Hotma tetap menolak atau bersikeras tidak, ya berarti kita masuk ke kepolisian kami kuasa hukum. Nah akhirnya pun kami merasa klien kami sudah cukup direndahkan, dihina selama ini. Oke Bu, kenapa baru hari ini sih Bu dibicarakan, nggak mungkin dari kemarin-kemarin masalah ini? Sakit banget buat saya. Sebetulnya saya nggak ingin, karena keluarga saya, famili saya mendukung saya. Kenapa anak Rahmat itu harus diakui anak dia. Saya dukungan dari keluarga besar saya. Kalau nggak saya sendiri, saya bilang sama Warna, kamu telah mati dalam hidup saya. Saya pernah ketemu terus terang waktu dia ketemu bapaknya. Warna minta untuk ketemu dengan saya. Oke, saya bilang, kenapa kamu nggak ngomongin saya ini itu kan? Kamu udah mati dalam kehidupan saya. Saya bukan perempuan yang mengejar popularitas, bukan mengejar harta dari orang, bukan. Jadi
mungkin bisa saya tambahkan sedikit Mas. Ini juga kenapa kita baru mulai momentum sekarang itu karena memang kami juga baru dapat tayangnya itu di Metro itu belum lama memang. Jadi kami agak kaget, shock, ibu klien kami pun merasa ini harus diluruskan. Kenapa baru sekarang? Karena ini Metro kalau tidak salah di 2019 ya. Tapi mungkin karena berita tentang menghotma banyak, barulah sekarang kami luruskan. Saya ini juga bukan untuk mengejar popularitas, bukan untuk apa namanya? Iya, bukan. Saya bukan tipe seperti itu. Dan Hotma tahu. Dia pernah bilang ke anak saya, ibumu jarang ada ibu perempuan seperti ibumu. Dia bilang. Karena saya tidak minta biaya, tidak ngejar-ngejar dia, tidak untuk mendekati dia karena dia populer atau kaya, enggak. Itu nggak ada di kampus saya. Selama Tinggal di sana. Iya, satu rumah dengan Hotma. yang dimaksud biaya itu seperti apa? Iya, mungkin Biaya kebutuhan, pendidikan, biaya pendidikan, kebutuhan hidup. segala macam. Selama tinggal itu sebentar ya, maksudnya nggak lama. Kebetulan saya juga kecelakaan waktu itu kan. Jadi ya gimana mau ceritain kalau biaya nggak ada sekolah juga waktu itu. Enggak sekolah juga. Iya, karena kecelakaan. Dia dari BINUS, saya yang biayain di UI, S1, S2 saya yang biayain. Jangan dia banggakan dia kaya. Sini walaupun nggak kaya, tapi insya Allah saya bisa didik anak saya. Bang, kalau orang sendiri ngerasa nanti selama ini kalau abang memang ditelantarkan oleh Pak Mas kamu, ya memang nggak dibiayai. Itu ya, satu tahun yang tadi dibilang itu, ya di situ kita setelah itu nggak ada. Dari sebelumnya nggak ada, sesudahnya nggak ada. Kemudian adakah komunikasi setelah pisah rumah, komunikasi dengan Pak Lama ada nggak? Ada waktu anak saya lahir, saya kasih tahu nggak ada tanggapan. Anak saya mau meninggal, anak saya yang pertama, saya bilang anak saya kanker darah, nggak ada tanggapan juga. Artinya itu cucunya beliau gitu. Iya. Jadi kalau Sampai meninggal nggak ada tanggapan juga. Ya mungkin ini hukum buat dia. Jadi Pak Otma sendiri pernah nggak? Maksudnya ini kan akibatnya banyak penyangkalan ya, namanya pernikahan. Jadi ibu saya merasa loh selama ini apa yang terjadi kan seakan-akan dianggap tidak ada. Itu aja. Kalau nggak ada berita yang hanya 2 perkawinan, hanya 2 yang kandung, mungkin hari ini nggak ada. Makanya di awal tadi bergetar, saya itu terlalu sakit di sini. Maka saya bergetar menahan emosi. Ini. Salah. Saya ini bicara dengan fakta, kenyataan. Saya nggak masalah buat saya. Apapun saya hadapi. Kami mungkin yang tadi disampaikan kami tidak mengajar popularitas dan mengajar materi. Cuma kami hanya mengejar pelurusan fakta. Kenapa harus diluruskan? Ini kan terkait dengan kalau dalam agama Islam mungkin ada nazar, garis keturunan. Itu juga menurut kami penting, dan kami hanya minta misalnya permohonan maaf apa yang bisa dirangkul, misalnya anak dirangkul ya rangkul lah. Kenapa? Kita tahu misalnya Bang Hotma selama ini bagaimana image-nya sebagai yang taat beragama. Tapi abang sebagai kuasa hukum sendiri nanti bakal ada mediasi dengan Hotma. Kita lihat dulu nanti responnya Iya. Bang Hotma gimana tanggapannya. Kita 24 kita bisa sama seperti kami anggap ini somasi terbuka buat Bang Hotma. Ya, kita anggaplah Bang Hotma advokat senior misalnya yang dari Islam. Betul bukan? Saya Harapan sebagai anak hadir hari ini sebenarnya hanya untuk mendukung ibu saya. Saya nggak ada harapan apa-apa. Saya cuma harapan ibu saya sehat. Apa yang menjadi ganjilan hatinya selesai. Itu aja dari saya. Oke. Oke.